Gaetana Purwodi, absen 24. Saya Diana Kasafina, absen 20. Saya Tana Diasara, absen 6. Di materi kami ada beberapa subtema yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu ada deskripsi produk, selanjutnya pembagian tugas, yang ketiga progres, yang keempat jadwal penyelesaian, dan yang kelima referensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama yaitu tentang deskripsi produk. Produk kami yang akan kami buat adalah sebuah buku cerita yang akan menjelaskan tentang apa sih itu ngaben, dibungkus dengan cerita yang menarik dan visual yang colorful. Tentu ini membuat anak-anak menjadi tertarik untuk membacanya. Selanjutnya, buku kami memiliki konsep yaitu menceritakan apa saja yang harus dilewati atau apa saja yang harus dilakukan saat melakukan prosesi-prosesi upacara adat ngaben. Buku kami ditargetkan untuk anak usia 7-10 tahun atau setara jenjang sekolah dasar. Buku dengan genre slice of life dengan latar tepat di sebuah desa, di sebuah pedesaan. Tujuannya yang pertama adalah mengedukasi anak tentang upacara adat ngaben. Selanjutnya mengenalkan kepada anak-anak proses-proses yang harus dilalui saat melakukan upacara ngaben. Yang ketiga, melatih anak-anak untuk terus berliterasi sejak usia dini. Dan yang keempat, tentunya mengembangkan skill individu kelompok kami terkait desain, terus ilustrasi, dan kekompakan seperti manfaat produk. Manfaat produk kami yang pertama yaitu memberi pengetahuan kepada anak tentang upacara adat ngaben. Selanjutnya, memperkenalkan kepada anak-anak tentang salah satu tradisi di Bali, yaitu khususnya upacara ngaben. Dan yang ketiga yaitu mampu melatih kemampuan anak dalam berliterasi. Bentuk buku kami dengan judul Ayah Apa Itu Ngaben dengan jumlah 32 halaman isi, ukuran 20 x 20 cm dengan bahan kertas art paper 260 GSM untuk cover, kertas art paper 150 GSM untuk isi dengan harga sekitaran Rp115.000. Kelebihan dari produk kami yang pertama adalah menampilkan ilustrasi yang menarik dan ceria. Selanjutnya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Yang ketiga, dapat menjadi wadah bagi anak untuk mengembangkan skill literasinya. Yang keempat, memberikan pengetahuan kepada anak tentang upacara adat ngaben. Dan yang ketiga tentunya desain buku kami ringkas, kompak, dan tahan lama. kedua, pembagian tugas. Untuk pembagian tugas, pembuatan ide naskah dibuat oleh semua anggota. Desain tokoh ada Antara dan Kiara, mengirimkan naskah dan membuat dan presentasi Keva dan Abdan. Ilustrasi dari menarik cerita Antara dan Kiara. Desain layout buku ada Eva, desain cover buku ada Rata dan Kia, ilustrasi dan grafis Antara dan Kiara. Yang terakhir, semua anggota bersama membuat bahan presentasi akhir dan mencetak. Lalu di sini ada progres. Kita mulai dari sinopsis. Di suatu desa, seorang anak bernama Made itu memiliki kakek yang sudah lama sakit. Di suatu malam itu kakeknya meninggal karena sakit yang dialami segala krisis. Paginya ayah berkata kepada Made, mereka harus mengantarkan kakek ke surga dengan cara ngaben. Namun apa itu ngaben? Dari itulah Made mengetahui makna sebenarnya dibalik prosesi ngaben. Selanjutnya ada plot dan dimulai ketika cerita dimulai ketika Made bangun di pagi hari dan melihat rumahnya ramai didatangi orang yang membawa bunga serta makanan. Made bingung melihat ibunya yang tampak sedih. Ayah Made lalu menjelaskan bahwa kakeknya meninggal semalam dan itu keluarga sedang mempersiapkan upacara ngaben. Made yang terkaget bertanya-tanya tentang arti dan tujuan ngaben. Ayahnya dengan sabar menjelaskan bahwa ngaben adalah upacara penting kembali untuk menghormati orang yang meninggal dan mengantarkan rohnya lalu diikuti melalui prosesi kebakaran semacam.
menjelaskan tahap bertahap mulai dari memandikan kakek dengan air suci, terus memberi telaga, mengarah lirik, hingga pembakaran dan pelepasan lampu laut. Melalui pengalaman ini, Matthew belajar bahwa maben bukan hanya ritual, tetapi juga acara tentang cinta, perdamaian, penghormatan, dan kebersamaan dalam keluarga. Selanjutnya ada desain karakter. Yang pertama ada Made sebagai main karakternya. Ini kami menggunakan Made tapi untuk menggambarkan bahwa Made ini anak kecil. Personality dari Made ialah anak yang penasaran, ceria, berani belajar, jujur, dan juga polos. Lalu adalah Ayah sebagai karakter disinggung untuk menunjukkan kesan bahwa dia adalah orang tua. Ini kami juga
punya pembatas buku jumlahnya 5 dengan harga Rp32.500. Selanjutnya KICAI dengan jumlah 10 dengan harga Rp60.000. Keempat ada stiker akrilik dengan jumlah 10 dan di harga Rp12.000. Selanjutnya cetak isi bolak-balik dengan jumlah 8 lembar dengan harga Rp48.000 dan di total maka berjumlah Rp159.000. Baik, itulah presentasi dari kelompok 5. Apakah ada saran, kritik atau pertanyaan? Saya dulu. Kita lihat dari awal. Kenapa memang menggunakan judul ini terinspirasi dari apa? Saya kira kan ada satu film juga yang cukup ikonik juga, judulnya kurang lebih awalnya sama, Ayah Mengapa Aku Berbeda. Film itu juga sangat ikonik di bioskop dulu. Kurang lebih apakah barangkali terinspirasi dari film. Terus lanjut. Terus sinopsis. Bisa menulis sinopsis ini referensinya apa? Naskah apa? Naskah ada naskahnya? Ini mana? Siapa yang nulis? Saya sama yang naskahnya. Referensinya dari naskah zaman sendiri. Referensi di sinopsis ya. Oh, bukan dari website. Iya, website apa itu? Bisa dimunculkan. Website. Baik, mungkin sedikit mengoreksi ya. Saya kira nggak tahu sama referensinya sudah benar atau tidak. Saya kira ini hanya berkata mereka harus mengantarkan kakek pusaka dengan cara senapel. Saya kira mungkin ya referensi sama kurang valid sehingga mohon maaf kata kunci ke surga ini kurang tepat. Nah, begini ada kata lain seperti itu. Ini kurang tepat. Namun apa yang mengambil dari itulah nanti mengenai makna dari balik proyeksi mata. Lanjut. Itu juga kita lihat cerita bermula ketika Mati terbangun di pagi hari dan melihat rumahnya ramai didatangi orang yang membawa bunga serta makanan. Makanan ini orang kaya. Kalau orang kaya saya kira nggak bawa makanan. Ya. Oh, orang kaya bawa itu.
mereka atau saudara-saudara yang menyiapkan upacara tersebut? Bagaimana? Kalau saudara saya kira ini orang melayat ya. Dia belum melihat ibunya tanpa sedih. Yang menjelaskan bahwa kakaknya juga semua dan itu keluarga sudah mengucapkan saya. Maka yang kaget bertanya-tanya tentang lagi dan lain-lain. Hanya dengan satu menjelaskan sudah. Nah, menghormati orang yang menjalankan. Lanjut. Kalau kita membeli pesannya itu harusnya lebih jenazah. Kalau seperti jenazah dan kurang itu berbeda. Makanya kalaupun memang sebenarnya namanya badai karena tidak universal, maka sejauh ini memakai peti jenazah karena secara bentuk berbeda. Secara fungsional kalau kita melihat itu juga berbeda. Jadi mungkin saja bisa sedikit saja saya sebagai orang awam saja melihat desain karakter ayah dan ibu tadi sambil mengatakan menambahkan karakter atau beralis putih atau berambut putih ya. Kira-kira omongnya berapa sih ayah ini bersamanya? Jadi misalnya lihat dulu ya, nah ini dia umur segini, kira-kira ayahnya sama ibunya umur berapa ini saya harus membuat warna putihnya, sama lihat sekitar, misalnya saja, apakah kira-kira umur segitu sudah putih semua, bahkan sudah mungkin saja kalau tua kalau sudah 70 ke atas kakek nanti itu kalau cara awamnya melihat seperti ini lanjut terus optimis dari saya sekali lagi diperkuat sumber referensinya untuk membuat naskah ini lihat diri. Saya kira benar mungkin dari sejarah juga kita tidak terpaku kepada apa yang referensi buku, tapi coba menambah buku yang sebenarnya benar-benar mengulas tentang ini. Cukup. Ya untuk penguatan karakter kalau kita lihat karakter orang Bali itu dikuatkan dengan relasi maju artinya jadi kalau ini sekelas pemangku adat gitu tadi memang ada putih-putih pemangku adat artinya dia sudah tokoh
berupa tokoh agama. Kalau ayah tidak disesuaikan. Balik. Nah ini, jangan merubah karakter Bali. Sabuknya itu pasti kuning. Tidak terbuka Bali. Jaritnya itu pasti jarit batik Bali. Kalau warna ada yang merah, ada yang ini pasti batik. Bajunya juga ada lihat warna-warna. Bilangnya Bali, tapi nggak tahu ini belum selesai apa tidak. Kalau belum selesai saya tidak bisa. Tapi paling tidak ada usaha kalau pagi itu abu-abu itu nggak ada di Bali. Ya, penguatan karakter Bali diserahkan dengan busana sama yang cowok itu biasanya yang kotak-kotak itu jangan dihilangkan. Itu memang juga Bali benar-benar pasti tahu. Kemudian fokus ke ngaben. Mohon maaf itu saya masuk ke ranah ngaben. Mohon maaf. Ngaben itu tidak sembarang orang bisa ngaben. Ongkosnya itu ratusan juta bahkan sampai miliaran. Kalau sekelas Made, dia tidak mampu sendiri. Biasanya dia ada di dusun. Misalnya dusunnya tadi disebutkan di Ubud atau di mana. Dia sendiri nanti kolektif satu desa yang namanya mati itu menunggu sampai satu desa itu mengadakan kolektif turunan baru bisa itu pun nggak bisa setinggi yang kelasnya Gusti. Kalau Made tidak bisa karena ini Pak Yoga lagi melakukan pun harus berani karena harus ada lagi Pak. Ini ngaben untuk siapa? Untuk yang kasta tertinggi. Kalau Made tidak ada. Gusti Made. Kalau Gusti bisa. Tapi kalau namamu tadi pakai Made, terus pakai ayah, terus nanti prosesnya gini melakukan ini. No. Harus lebih banyak lagi proses pengawasan. Berapa tidak? Apa itu bisa kita? Bahkan bisa sampai miliaran. Jadi tidak seperti di Jawa meninggal secepatnya harus dikubur. Kalau di Bali meninggal ngaben pokoknya banyak harus satu dusun itu terlibat. Sedikit ya, fokus ke ngabennya, kemudian propertisnya harus memang betul-betul Bali dan jangan sekali-kali dirubah. Propertisnya harus memang Bali dan jangan sekali-kali dirubah. Orang bule ke Bali itu katut ikut Bali kok kalian yang malah berubah. Satu-satunya daerah yang orang bisa terpengaruh ya Bali. Orang luar ini tidak terpengaruh sampai pakai Bali ini semua. Ya, itu catatan dari Bali. Karakternya apa? Literasinya apa? Karakternya apa? Bali, karena kalian bilang ngaben tidak ada di dunia, hanya ada di Bali. Bajunya itu pasti kalau tidak kuning, putih, itu bisa merah. Kalau jaritnya pasti motif batik Bali. Risiko kalian milih Bali betul batik. Jangan dikasih coklat, jangan belajar ada Bali coklat. Kalau memang kalian ini masih proses minimal ada jejaknya, paling nggak bajunya sudah menunjukkan karakter itu masih kan dari waktu nanti proses. Tolong dikuatkan asistensi sama bukti fisik kalau bisa paperless jika ada pakai kertas. Terima kasih. Nah, kalau kita sudah ngomong kalau tadi ya, itu semakin lebih ya.
terlambat kalau konsultasi mungkin Pak Aji tulus gitu karena mereka Pak Aji mungkin lebih ke ya, garis buku ya kan warnanya gitu. Tetapi mohon seperti yang sampaikan tadi karena beliau ini juga sangat paham dengan konten ya konsultasi terkait dengan konten boleh ya Pak ya Boleh. Pak yoga nanti kemudian untuk karakter dan sebagainya Pak Budi dengan Pak Ibu Mawi Susun gitu ini ya itu saja boleh diambil. Terima kasih atas saran-sarannya Bapak Guru. Mohon maaf bila ada salah kata perbuatan. Saya Zidan selaku moderator menutup presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum.